Halo Sobat Kawan Berlian, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat dan sejahtera di tengah pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Edwin dari tim KKN PPM UGM Kawan Berlian, akan menjelaskan kepada Sobat Kawan Berlian terkait ekoenzim. Selamat mendengarkan! Apakah kalian pernah mendengar tentang ekoenzim? Apa yang terlintas di benak kalian ketika pertama kali mendengar kata-kata ini? Jawabannya akan kita ketahui sebentar lagi. Jadi, untuk teman-teman yang belum tahu, ekoenzim merupakan larutan yang diperoleh melalui proses fermentasi limbah organik seperti sayuran maupun buah-buahan yang dicampur di dalam air dengan gula merah pada suatu wadah tertutup. Nah, setelah tahu apa itu ekoenzim, teman-teman pasti ingin tahu proses pembuatan dari ekoenzim itu sendiri kan? Jadi, tahap yang pertama pastinya kita perlu mengumpulkan semua alat yang diperlukan dalam proses pembuatan ekoenzim. Contohnya ada timbangan, wadah bekas, maupun botol bekas. Setelah kita menyiapkan semua alat yang diperlukan, sekarang kita menyiapkan bahan-bahan pembuatan ekoenzim itu sendiri, yaitu sisa buah-buahan dan sayuran, gula merah, serta air. Langkah selanjutnya adalah proses pencampuran bahan-bahan pembuatan ekoenzim itu sendiri. Pada tahap ini, kita akan mencampurkan bahan-bahan tersebut dengan perbandingan 60% air, 10% gula merah, dan 30% sisa buah-buahan dan sayuran. Ketiga bahan tersebut kita campurkan ke dalam botol bekas yang sudah kita siapkan sebelumnya. Setelah proses pencampuran bahan pembuatan ekoenzim selesai, selanjutnya kita perlu memberikan keterangan berupa label tanggal pembuatan ekoenzim dan label tanggal untuk pemanen ekoenzim. Perlu teman-teman ketahui, proses fermentasi ekoenzim ini memerlukan waktu sampai dengan 3 bulan. Nah, tadi kita sudah membicarakan terkait proses pembuatan ekoenzim. Sekarang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui nih. Yang pertama, buka tutup botol pada wadah ekoenzim setiap harinya pada minggu pertama dan 2-3 hari sekali pada minggu kedua dan minggu ketiga. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya ledakan karena fermentasi pada ekoenzim akan menghasilkan gas. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan pengadukan pada hari ke-7 dan hari ke-30. Yang ketiga, jangan lupa untuk saring ekoenzim sebelum dipanen pada hari ke-90. Kemudian yang keempat, jangan simpan ekoenzim pada lingkungan yang terpapar langsung oleh sinar matahari. Kemudian yang kelima, kita dapat menggunakan kulit jeruk supaya cairan ekoenzim beraroma segar. Kemudian, kita akan membahas bagaimana cara mengolah ekoenzim menjadi produk lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-harinya nih. Ekoenzim di sini dapat digunakan sebagai berbagai banyak hal, teman-teman. Bisa digunakan untuk membersihkan kamar mandi, dibuat hand sanitizer dan sabun cuci tangan, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa lihat tabel yang ditampilkan untuk perbandingan antara ekoenzim dengan bahan lain beserta manfaatnya. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut terkait penggunaan ekoenzim sebagai pupuk nih teman-teman. Jadi, larutan ekoenzim dan air dengan perbandingan yang sudah ditentukan sebelumnya dapat disemprotkan langsung pada tanah maupun pada tanaman langsung. Yang kedua, sisa sayuran maupun buah-buahan hasil pembuatan ekoenzim tadi dapat kita manfaatkan kembali sebagai pupuk kompos. Perlu diketahui bahwa ekoenzim dapat dimanfaatkan sebagai pupuk karena memiliki kandungan nitrat dan karbonat yang dapat meningkatkan kesuburan tanah serta meningkatkan hasil panen. Sangat bermanfaat sekali, bukan? Sekarang, kita akan membahas lebih jelas terkait pengolahan ekoenzim sehingga dapat digunakan sebagai pupuk. Langkah pertama pastinya adalah membuat larutan ekoenzim itu terlebih dahulu dengan tahap-tahap yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Selanjutnya, kita perlu mencampurkan 30 ml larutan ekoenzim dengan 2 liter air. Kemudian, siramkan ekoenzim yang sudah dicampurkan dengan air tadi pada tanah atau langsung pada tanaman. Ada beberapa catatan penting yang perlu diketahui juga, teman-teman. Jangan sekali-sekali menggunakan larutan ekoenzim murni sebagai pupuk. Kenapa? Larutan ekoenzim murni ini bersifat asam, teman-teman, sehingga dapat membakar tanaman. Terima kasih atas perhatian teman-teman tentang video edukasi ekoenzim ini. Jangan lupa like video dan sebarkan ya, teman-teman.